Halo, shalom semuanya, saya senang ketemu kamu. Kak, emang judulnya nggak salah nih. Hidup yang memberkati Tuhan. Nggak hidup yang diberkati Tuhan, Kak. Nggak guys, judulnya nggak salah. Jadi, memang kali ini saya membahas sesuatu yang berbeda. Mungkin bisa dikatakan seperti anti mainstream gitu. Karena memang kebanyakan khotbah-khotbah yang sering kali kita dengar adalah bagaimana hidup diberkati Tuhan, betul? Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati kita, berlimpah-limpah, berlimpah-limpah, dan lain sebagainya. Tapi kali ini guys, akan berbeda. Dan kita akan menemukan satu kebenaran yang sebenarnya jarang dibahas, jarang diketahui, dan kita akan membongkar apa kebenaran menurut firman Tuhan. Jadi guys, kenapa saya bacakan atau saya bawakan judul ini, hidup yang memberkati Tuhan. Gini. Coba kita merenung sebentar. Diam diri sebentar. Lalu ingat-ingat, ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita berdoa dalam saat teduh kita, setiap kali kita doa, coba apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Apa yang kita katakan. Bukankah ketika kita datang sama Tuhan, doa sama Tuhan, kita selalu minta diberkati, selalu minta diberkati, selalu minta diberkati. Ya, ada beberapa persen lah ya, tidak minta berkat, oke. Tapi mayoritas, kalau kita boleh jujur, kita selalu minta berkat ini, berkat itu. Ya, diberkati usaha, diberkati rumah tangga, diberkati anak-anak, diberkati studi, sekolah, yang masih sekolah, ya, diberkati masa depan, diberkati kesehatan, apapun, ya kan, keuangan, ekonomi. Coba renungkan sebentar, loh, kok sepertinya semuanya fokusnya ke kita, guys, betul? Kok tiba-tiba terdengarnya kok selalu fokusnya untuk kita, guys. Benar kan? Kok malahan yang utama kita. Kita diberkati. Guys, sebenarnya itu nggak salah. Tapi ada yang kurang tepat, saya pikir. Kenapa? Karena gini, logikanya aja. Lah, kok semuanya untuk kita dan kita nih. Lah, untuk Tuhannya kapan? Lah, untuk Tuhannya kapan? Kenapa saya jadi emosi? Kalau semua untuk kita, pusatnya kita, untuk kita lagi, Tuhannya kapan? Kak, emang Tuhan butuh, Kak? Nanti saya akan jelaskan, ya. Untuk Tuhan yang mana dong? Kalau semuanya untuk kita. Yang mana untuk Tuhan? Untuk Tuhan mana? Nah, gini. Bukankah, kayak bahasa sekarang, woi sadar, woi sadar. Bukankah kita ini ciptaan? Dan Tuhan adalah sang penciptanya. Ya. Jadi coba bayangkan ketika seseorang manusia menciptakan suatu barang, maka barang itu ya harus menjadi memenuhi kebutuhan, kepentingan, keinginan dari sang pencipta. Betul nggak sih? Ya, ini kebetulan saya siapkan gelas ya. Guys, gelas ini diciptakan oleh manusia, katakanlah diciptakan oleh saya ya. Maka tujuan hidup dari gelas ini adalah untuk saya, betul? Untuk memberkati saya, untuk saya pakai guys, untuk saya pakai minum, untuk saya pakai ngeteh, untuk saya pakai ngopi, ya. Jadi sebenarnya dia nggak punya tujuan apa-apa loh guys, selain hidupnya untuk kepentingannya sang pencipta. Guys, bukankah hidup kita harusnya seperti itu? Lah kok malah hidup kita ini untuk kepentingan kita, dan untuk kita terus. Malah sang pencipta itu, Tuhan berkati ya. Berkati. Kau harus berkati.
Guys, bukankah ini kebalik, guys? Ya tadi saya bilang, ini nggak ada salahnya. Mintalah, maka akan diberikan. Firman Tuhan berkata, boleh sih minta. Tapi mbok ya tahu diri. Hei, kita manusia, ciptaan. Coba bayangkan gelas ini bisa ngomong, dia selalu minta dilayani, diberkati oleh Sang Pencipta, oleh saya. Jim, beliin coklat dong. Iya. Jim, anterin ke mall dong. Iya. Jim, tolong jaga aku ya, nanti aku pecah. Ayo Jim, buatin kayu perlindungan Jim. Kok dipikir-pikir malah gue penciptanya, malah gue yang repot ngurusin elu ya. Itu kira-kira ya. Walaupun Tuhan nggak seperti itu sih kayaknya. Nggak sekejam itu ya. Tapi kita harus tahu prinsipnya bahwa kita ini ciptaan harus melayani, memberkati Sang Pencipta kita. Ya, amin guys. Ini video mungkin nggak populer, nggak akan rame, nggak akan banyak dilihat orang, karena nggak enak didengar secara daging guys. Tapi saya harus menyampaikan kebenaran ini. Kita semua hari ini yang mendengar, kita diingatkan, woi sadar woi, kira-kira gitu. Kita ini adalah ciptaan yang harusnya mengabdi, pakai hidup kita seluruhnya untuk Sang Pencipta kita, yang punya tujuan atas hidup kita. Nah, gimana caranya Pak? Gini caranya. Kalau Bapak, Ibu, Saudara semua datang ke Tuhan, kira-kira gini, Tuhan, ini hidup saya seluruhnya untuk Engkau. Pakai apa yang Kau pandang baik. Biar kehendak-Mu itu boleh terjadi dalam hidupku Tuhan. Ini pikiranku, ini hatiku, ini tenagaku. Ini bahkan waktuku untuk Engkau Tuhan. Pakai silahkan untuk kepentingan-Mu, untuk tujuan-Mu Tuhan. Guys, mungkin kamu berkata, terus Kak hidup kita nggak diberkatin dong Kak. Ingat nggak video saya yang terakhir sebelum ini? Ketika Tuhan disenangkan, maka Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya berlimpah-limpah atas kita. Amin. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Gak usah khawatir dengan kebutuhan kita, katakan amin. Gak usah terlalu khawatir dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Tuhan akan menyediakan. Ketika kita hidup berkenan sama Tuhan, hidup untuk Tuhan, untuk memberkati Tuhan. Tuhan gak lupa guys, amin. Tuhan gak jahat. Tuhan pasti gak tahan akan berkati kita ketika hidup kita untuk Tuhan. Amin. Teman-teman, berani gak kita baharui pikiran kita? Kita berubah pola pikir kita. Yes, yang utama. Hidup kita untuk Tuhan. Kita boleh kok teman-teman. Kita berdoa minta diberkati. Boleh. Tapi jangan 90% gitu kira-kira ya. Ya harusnya mayoritas hidup kita ini untuk Tuhan. Dan selebihnya kita minta berkat sih. It's okay. Nggak ada masalah. Amin. Ya. Ingat. Tuhan Yesus juga. Dalam doanya. Dia ngajarin apa? Doalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Apa? Datanglah kerajaanmu, pemerintahannya datang di bumi dan di sorga. Datanglah kerajaanmu di bumi, seperti di sorga. Jadi biar kehendak Tuhan, kerajaan Tuhan, itu yang memerintah, yang menguasai. Kehendak Tuhan yang terjadi, kira-kira gitu. Ya, jadi fokusnya bukan kita ternyata, tapi Tuhan. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Jadilah apa? Kehendakmu. Bukan kehendak kita loh guys. Amin. Tuhan, biar terjadi kehendakmu. Pakai hidupku untuk Engkau, untuk memberkati Engkau, untuk memberkati rencanamu, untuk memberkati kehendakmu Tuhan. Hidup ini untuk tujuanmu Tuhan. Silahkan pakai. Bukankah hidup kita ini juga sudah ditebus oleh darah Yesus sehingga tubuh kita bukan milik kita lagi tapi milik Kristus. Ya, nggak enak khotbah firman Tuhan hari ini.
Tapi itulah kebenaran, guys. Ya, fokusnya bukan kita, Tuhan. Dan biar suatu saat nanti, suatu hari nanti, ketika Tuhan lihat hidup kita, dia senyum-senyum, guys. Anakku ini keren banget. Lihat tuh, fokus hidupnya, fokus utama hidupnya untuk aku. Yang dia lakukan untuk aku. Dan tadi prinsipnya apa? Ketika Tuhan disenangkan, Tuhan akan mencurahkan berkat. Berkat itu bonus, bukan yang utama, guys. Amin. Carilah pribadi Tuhannya, carilah kehendak Tuhannya. Kejar itu fokus utama. Maka berkat akan mengejar kita. Katakan, amin. Nah, teman-teman, saya senang banget dari kamu yang sudah nulis di kolom komentar. Nama saya ini, dan saya tinggal di kota ini. Saya senang banget, saya baca satu-satu. Dan boleh nggak, kali ini juga, kamu itu namanya siapa? Dari kota mana tulis? Kalau saya hari ini rekaman jam 10:30 pagi, kamu nonton jam berapa tulis? Supaya kita lebih dekat lagi. Supaya saya tahu namamu, kamu dari kota mana. Saya senang loh. Saya dari Bekasi, saya dari Manado, saya dari mana tuh? Banyak. Irian, saya dari Papua. Waduh, saya dari Kupang. Saya senang banget. Ya, salam kenal. Saya tinggal di Jakarta. Saya tinggal di Jakarta. Ya, ada kerinduan. Saya bisa ke daerah. Saya bisa keluar dari Jakarta ketemu kalian, melayani kalian. Ya, kita doa. Siapa tahu Tuhan buka jalan ya. Ya, salam kenal. Salam kenal. Bagi kamu juga yang baru pertama kali mampir di channel saya di video ini, semoga ini bisa menjadi berkat. Salam kenal. Saya Jimmy Hendlistio. Ya, saya mau doa buat kalian. Boleh ya? Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa buat teman-teman yang menyaksikan video ini. Biar paradigma mereka, pola pikir mereka hari ini boleh dijamah Tuhan. Diubahkan Tuhan. Yang benar, yaitu yang utama dalam hidup mereka adalah memberikan hidup ini untuk Tuhan. Untuk melayani Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, untuk kepentingan Tuhan, untuk tujuan Tuhan dalam hidup mereka. Biar mereka didapati hidup mereka berkenan, menyenangkan Tuhan. Dan hidup mereka akan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami semua. Kami mau kembali ke jalan yang benar. Kami mau menghormati Engkau. Kami mau menghargai Engkau dengan hidup kami Tuhan. Dengan seluruh hidup kami. Mungkin gak gampang ini. Tapi kami punya Roh Kudus yang akan menolong kami, memampukan kami. Untuk hidup persembahkannya untuk Tuhan. Ya, walaupun kami bukan full-timer gereja, bukan pendeta. Tapi kita akan menjalankan profesi kami, pekerjaan kami. Tetapi hati kami, seluruh hidup kami tetap untuk Engkau saja Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar hidup kami nanti didapati Tuhan, memberkati Tuhan. Berguna untuk kerajaan sorga. Berguna untuk kepentingan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar firman ini jadi kekuatan, jadi rema buat kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya senang banget. Tuhan Yesus berkati kamu.